Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Arida Utami, MKes, pembicara narasumber rabuan kita pada siang hari ini yang bertajuk The Ethical Issues Concerning Patients with Mental Illness. Terima kasih Dr. Arida sudah bersedia menjadi narasumber pada rabuan siang hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian. Senang sekali bisa berjumpa. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Baik, mungkin sedikit saja rabuan ini adalah kegiatan rutin begitu, dari Center for Bioethics and Medical Humanities, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Baik, mungkin langsung saja sebelum saya serahkan sesinya kepada Dr. Arida, kami perkenalkan Dr. Arida Utami, MKes, merupakan Chief of Health Services Division Provinsi DIY pada tahun 2008 sampai dengan 2011. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Direktur dari Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2013. Beliau juga merupakan ketua dari Women's Empowerment, Child Protection and Population Control Office tahun 2019 sampai 2020. Kemudian saat ini beliau juga merupakan Governing Board dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Beliau juga salah satu kolaborator terdekat dari Center for Bioethics and Medical Humanities. Baik, mungkin apabila Dr. Arida sudah siap. Oke. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Dr. Arida untuk memulai presentasinya. Matur nuwun. Saya nyuwun tolong dibantu untuk paparannya ya. Siap, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini ada Prof. Juni, Prof. Narto, Prof. Yati, Pak Trijoko, dan semuanya yang hadir di ruang ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sekarang bisa ketemu kembali. Ini nampaknya reuni, tadi saya lihat pesertanya nih, wah, orang-orang hebat yang dulu pernah sama-sama saya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membagi sharing saja dengan teman-teman semua. Enggak gini enggak ketemu ya, karena sudah lama kita di rumah. Nah, terkait dengan judul yang disampaikan pada saya, Ethical Issues Concerning Patients with Illness. Ini slide selanjutnya, Mbak. Slide. Saya memang pernah bekerja di salah satu rumah sakit jiwa di Jogja. Slide. Nah, bicara soal jiwa, ini pasti tidak lepas dari stigma, cap. Jadi waktu ini cerita saja, waktu saya pun dipindah ke rumah sakit jiwa, itu semuanya saya bilang, wah itu dipakai, istilahnya dibuang. Ini dan namanya rumah sakit jiwa itu pasti tempatnya sudah letaknya jauh, bahkan beberapa rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia itu diminta untuk berubah menjadi rumah sakit
umum. Dan beberapa rumah sakit jiwa juga sudah ada yang berpindah menjadi rumah sakit umum karena stigmanya tadi, sudah stigma jiwa, tidak menghasilkan uang, gitu ya. Kalau dituntut untuk cari uang ya sulit, sudah gangguan jiwa masa diminta uang. Jadi banyak yang berubah menjadi rumah sakit umum, bahkan ada salah satu di Indonesia rumah sakit jiwanya itu diletakkan di daerah pegunungan gitu, atau ditukar yang rumah sakit lamanya yang dulu di pinggiran kota itu dijadikan rumah sakit umum, kemudian rumah sakit jiwanya ditaruh lebih jauh. Termasuk untuk ya ini pejabat struktural, baik itu direktur maupun pejabat struktural yang lain, itu kalau namanya sudah dipindah ke rumah sakit jiwa, nah itu artinya sudah disingkirkan, sudah tidak dipakai. Kemudian termasuk dokter atau perawat, semua yang dipindah ke rumah sakit jiwa ya merasa seperti itu. Jadi stigma ini termasuk juga pada pasien, apalagi pasien. Kalau pasien di masyarakat menderita atau mengalami gangguan jiwa, jadi orang yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Apalagi keluarganya, keluarga itu juga dapat stigma dari masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan restriction. Jadi bagaimana kita itu mengubah sekat-sekat atau pembatasan-pembatasan yang ada di bangsal atau di unit. Kalau dulu itu yang namanya rumah sakit jiwa, itu selalu dengan trali. Semuanya di trali. Bahkan waktu itu sampai ada yang tanya, kenapa pagarnya kok tidak di trali sekalian? Itu ada Mbak Asti. Nah, ini Mbak Asti ini tahu nih. Kenapa pagarnya kok nggak di trali sekalian? Jadi kita hidup kayak di kurungan seperti kurungan. Nah, kita berusaha sekat-sekat itu kita lepas. Gitu. Mulai dari yang di bangsal itu baiknya tidak ada sekat-sekat, mulai dikurangi sekat-sekat itu. Slide selanjutnya Mbak. Nah, ini pasien lari. Ini juga menarik. Saya dulu setiap pagi itu punya buku besar. Buku besar itu laporan pasien yang masuk berapa, yang pulang berapa. Termasuk ada yang aneh menurut saya. Kok ada pasien lari? Nah, lari ini menjadi indikator saya ini berarti ada yang tidak atau yang kurang beres ini di pelayanan. Kenapa kok sampai pasiennya lari? Ternyata waktu kita lihat lari itu pada saat dia melaksanakan rehabilitasi. Nah, ternyata saat rehabilitasi itu sekian puluh orang bersama-sama digiring gitu. Ya kalau hilang ya nggak tahu. Nah, ini kemudian kita kita buat jadwal yang umpamanya dibagi menjadi kelompok-kelompok yang sudah bisa rehabilitasi 1 jam, kemudian yang bisa rehabilitasi 4 jam, yang 6 jam, nah itu kita bagi dan jamnya tidak sama. Pasien lari. Kemudian ada lagi yang larinya itu di dini hari. Kenapa kok larinya saat dini hari gitu? Ternyata setelah kita lihat, dokter itu menulisnya pemberian obat 3 kali sehari, dan pemberiannya itu diberikan saat makan 3 kali sehari. Jadi pagi makan pagi itu jam berapa Mbak Asti makan pagi? Jam 7 ya? Jam 7 makan pagi. Kemudian habis itu makan siang jam 12 sudah dikasih makan. Jadi
Jadi pasiennya masih sudah makan lagi. Setelah itu makan malamnya sore jam 5 mulai diantar makan malam. Obatnya juga bisa sama. Ternyata kalau dihitung harus diberikan 3 kali itu kan per 8 jam. Sehingga harusnya diberikan kalau jam 7 ditambah 8 kan berarti jam 3 siang baru dikasih, kemudian jam 3 siang kalau 8 jam berarti jam ternyata pemberian obat ini disatukan dengan pemberian makan. Nah, kalau kita lihat pemberian obat itu harusnya per 8 jam, sehingga yang harusnya diberikan pada jam 11 malam, diberikan pada jam 5 sore, jam malam ini mereka sudah jadi gelisah lagi. Dan akhirnya pagi, pada saat mandi, begitu pintu dibuka, ya ini bisa lari. Saya kasihan waktu itu teman-teman sampai mengejar pasien. Saya datang, kenapa ini kok pada gluprut lumpur, habis nangkep pasien Bu, di pasiennya lari. Slide selanjutnya Mbak. Halo, suara saya bisa dengar ya? Readmisi ini juga waktu itu saya ingin tahu sebetulnya berapa sih pasien-pasien jiwa itu yang kembali berobat. Ternyata ada yang 1 hari setelah pulang pasiennya itu balik lagi ke rumah sakit, besoknya balik lagi ke rumah sakit. Jadi alasannya karena obatnya habis. Tetapi sebenarnya kan obatnya tidak habis ini. Kami pernah, mungkin teman-teman pernah mengikuti obatnya ini kemana ya kok dibilang habis. Ternyata obatnya sudah ada yang menerima. Jadi sebetulnya obatnya sudah habis. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata besoknya datang ke Bu Mutrarti. Jadi ke rumah sakit yang lain. Nanti setelah beberapa minggu datang ke rumah sakit yang lain lagi. Nah kemudian kita waktu itu membuat satu koordinasi 6 rumah sakit jiwa di sebagian Jawa Tengah. Bagaimana untuk supaya pasien-pasien kita itu tidak ke rumah sakit itu untuk obat. Moga-moga itu programnya masih jalannya sampai sekarang. Kemudian karena keluarga tidak siap menerima, nah ini yang dilakukan karena keluarga itu belum siap untuk menerima keluarganya yang setelah dari pasca perawatan gitu. Nah, celakanya lagi yang membawa pasien ini, nah ini kita juga harus bekerja sama dengan dinas sosial, bagaimana menyerahkan kembali pasien itu ke keluarganya atau ke masyarakat. Saya waktu itu tergelitik ada satu petugas dari dinas sosial gitu. Ya wis pokoknya deken ngidul, tabok bokongnya kelak melayu ngidul. Jadi dipukul pantatnya, hadapkan ke selatan, pukul pantatnya, nanti dia akan jalan ke selatan. Saya waktu itu nggak tega lihat seandainya itu keluarga kita disebutkan kan ya rasanya seperti apa. Nah waktu itu kita juga saya minta dengan teman-teman, tolonglah mereka juga kita ajak untuk membicarakan tentang kesehatan jiwa ini. Kemudian belum lagi lingkungan sekitar. Ternyata lingkungan sekitar ini juga belum bisa menerima pasien-pasien kita yang kita kembalikan ke masyarakat. Ini nanti mungkin minggu depan kita bicara soal pasien-pasien yang kita kembalikan ke masyarakat. Slide selanjutnya, monggo Mbak.
Nah, ini yang bagus, family gathering. Family gathering ini rutin dilakukan, namun tampaknya keluarga itu belum bisa memahami. Dan memang family gathering ini tidak bisa diberikan sekali, 2 kali. Tetapi di dalam family gathering itu juga harus ditunjukkan bahwa kita yang mengelola pasien gangguan jiwa itu dengan sepenuh hati. Saya waktu itu hadir di acara family gathering ini, kemudian saya sapa satu persatu keluarga itu, dan saya tanya bagaimana nanti kalau ini sudah pulang dan sebagainya. Ya memang mungkin pertemuan pertama mereka masih belum berani. Tetapi ada setelah selesai itu ada yang bilang ke saya, Dok, perawat dan dokternya di sini saja mau merawat anak saya. Kenapa saya tidak mau merawat anak saya? Sampai bilang seperti itu. Nah, itu harus kita tunjukkan kepada keluarga bahwa kita memang betul-betul merawat mereka itu secara sungguh-sungguh gitu, dan sepenuh hati. Saya selalu bilang, sebetulnya penyakit jiwa ini kan sama seperti penyakit lainnya. Kenapa orang hipertensi, orang DM, orang jantung, penyakit kronis yang lain itu tidak apa-apa, tapi kenapa kok jiwa Anda tolak? Nah, ngamuknya itu loh, nah yang ngamuknya itu karena kita tidak bisa mengelola pasien-pasien itu. Slide selanjutnya, slide Mbak. Nah, kami juga waktu itu membuat ini yang waktu itu diklat itu, ya diklat-diklatan lah, ya, istilahnya diklat-diklatan ya, kalau ada ini ya ada diklat, kalau enggak ya enggak. Tapi begitu ini merupakan satu hal yang penting. Ternyata kasus-kasus yang tadi terjadi itu sebetulnya teman-teman itu tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menangani kasus-kasus jiwa. Contoh perawat. Perawat itu masih perawat D3, semuanya sudah D3. Perawat D3 keperawatan umum. Ternyata untuk mengelola pasien jiwa, mereka membutuhkan satu skill tertentu untuk menangani pasien itu. Saya masih ingat waktu itu kita ingin semua perawat di rumah sakit itu mendapat tambahan pendidikan menjadi D4, tapi keperawatan khusus jiwa. Tapi kalau mereka harus keluar sekolah, melanjutkan pendidikan, tidak di Jogja, dan itu memang di Jogja tidak ada, itu tidak mungkin. Sehingga waktu itu kita putuskan bahwa sekolahnya di rumah sakit saja. Jadi dosennya yang dipanggil ke rumah sakit, sehingga teman-teman itu bisa mengikuti pendidikan D4 ini. Ini kan tambahannya cuma 1 tahun kalau nggak salah itu. Dan ternyata setelah mereka lulus 1 tahun, mereka lulus itu ada perubahan-perubahan yang cukup bagus di pengelolaan atau penanganan pasien jiwa. Mereka mendapatkan tambahan tentang terapi modalitas sehingga mereka bisa mengelola pasien-pasiennya. Nah, penelitian itu saya suruh lihat, coba dilihat pasien dengan teman-teman itu kembali D4 menjadi D4 keperawatan jiwa, kasus pasien lari, kasus terkait dengan pengelolaan pasien jiwa itu seperti apa. Ternyata memang kasus seperti lari dan sebagainya itu sudah berkurang karena ternyata teman-teman
sudah lebih terampil gitu. Termasuk mereka saya minta untuk meneliti rotasi dari teman-teman perawat. Ternyata perawat jiwa itu juga perlu dirotasi dari unit intensif ke bangsal, ke poli, itu perlu dilakukan rotasi. Kalau tidak, ternyata mereka juga mengalami induksi dengan pasiennya. Nah, kemudian kita juga melakukan pendidikan lanjutan S2 keperawatan jiwa. Jadi waktu itu kita bekerja sama dengan UI, kalau nggak salah tempatnya di Juliana. Saya lihat itu kami mengirimkan S2 keperawatan jiwa. Nah, khusus untuk pendidikan berkelanjutan itu kita kembangkan lagi lah. Selain pendidikan, penelitian, kemudian mereka juga harus melakukan pengembangan apa untuk pendidikan teman-teman ini. Dan ini tidak hanya perawat saja, termasuk dokter, itu juga ada yang kita sekolahkan. Mungkin ada teman-teman waktu itu masih pada sekolah pendidikan psikiater, ada yang pendidikan S2 untuk mengembangkan mereka. Nah, untuk pendidikan berkelanjutan yang tidak bisa keluar atau ke eksternal, ini bisa dilakukan di rumah sakit itu sendiri. Waktu itu saya menginginkan sebetulnya kalau ilmu pengetahuan itu kan tidak harus kita cari keluar, tetapi kita bisa di dalam. Sehingga waktu itu kita bekerja sama dengan beberapa sekolah kesehatan, terutama fakultas kedokteran, keperawatan, psikologi, bagaimana untuk pendidikan berkelanjutan teman-teman di internal. Umpamanya mengadakan seminar, simposium, diskusi-diskusi, itu di dalam rumah sakit. Sehingga mereka sudah tidak harus keluar kemana-mana. Slide selanjutnya Mbak. Layanan poli anak dan bangsal anak ini menjadi satu kebutuhan ternyata. Karena pasien dewasa ternyata kebutuhannya berbeda dengan anak-anak, dan dewasa itu merasa juga terganggu. Saya ingat waktu itu ada pasien anak yang disatukan di ruang dewasa karena tidak punya bangsal untuk anak. Sehingga ini harus dipisahkan antara orang tua dan anak-anak. Sehingga waktu itu kita meminta untuk adanya satu poliklinik dan bangsal anak yang terpisah dari dewasa. Orang dewasa itu dengar suaranya anak-anak itu nggak senang, berisik. Apalagi yang di bangsal, nanti kalau disatukan bisa saling pukul itu. Nanti yang kecil bisa mukul yang dewasa atau yang dewasa yang kecil. Slide selanjutnya. Nah, ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa, supaya kesehatan jiwa ini komprehensif, dilakukan kerjasama bersama dengan dinas kesehatan kabupaten kota dan rumah sakit kabupaten kota. Jadi nanti pasien-pasien yang sudah dikembalikan itu tidak perlu lagi ke rumah sakit provinsi, dia cukup di kabupaten. Nah, alhamdulillah di kabupaten itu semua RSUD-nya itu sudah ada psikiaternya. Gitu. Jadi tinggal nanti kalau membutuhkan peningkatan kualitas, ya nanti diadakan seminar-seminar atau pertemuan medical education di rumah sakit, sama-sama nanti ketemu membahas kasus. Kemudian juga bekerja sama dengan OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ini terutama dengan dinas sosial, supaya tidak serta-merta bahwa ini adalah tugas rumah sakit jiwa. Dinas sosial itu juga mempunyai
tanggung jawab untuk pasien-pasien tersebut. Ini juga harus diajak dan diberi banyak pengetahuan tentang kesehatan jiwa. Dan tidak lupa juga termasuk perangkat desa. Ini juga harus disertakan. Nah, untuk meningkatkan kapasitas dan kapasitas SDM, ini kita juga membuat kerjasama dengan institusi pendidikan, baik fakultas kedokteran, psikologi, farmasi, perawatan jiwa, kemudian juga membuat jejaring rumah sakit jiwa di Jateng. Saya ingat asosiasi rumah sakit jiwa di Jateng itu dulu aktif saling berkunjung gitu, kemudian saling membuat acara ilmiah bersama-sama. Slide selanjutnya, ini. Untuk itu semua saya tidak melupakan kaidah dasar dari bioetika yang dengan memperhatikan 5 fase. Yang pertama adalah otonomi, yaitu menghormati hak pasien, kemudian dinegosiasi itu untuk mengutamakan juga untuk kebaikan pasien, kemudian non malefisien dan justice. Sehingga slide selanjutnya, nah sehingga kalau kita renungkan gitu, kita rasakan kerja di rumah sakit jiwa itu sangat bermanfaat bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Meskipun diolok-olok gitu ya, saya juga pernah di satu pembicaraan di tempat parkir di Radi Putro itu, saya pernah dengar, sekolah ke wae. Jadi saya jadi kepala sekolah ke wae. Kemudian apabila dilakukan secara profesional dan sepenuh hati, imbalannya adalah pahala. Artinya di sini adalah kepuasan batin, dan semuanya tergantung dari niat kita bekerja. Sehingga saya selalu bilang pada teman-teman, sebetulnya kita bekerja di rumah sakit jiwa itu kalau kita cari uang itu ya ada mungkin ya. Tapi kalau kita cari di situ pahala, insya Allah kita akan dicukupi. Nah, bekerja dengan ikhlas itu menjadi semangat kita untuk berbuat baik. Jadi tidak henti-hentinya, saya selalu juga menyampaikan pada teman, kalau kita ikhlas, maka itu akan menjadi semangat kita. Sehingga bekerja di rumah sakit jiwa itu bukan lagi sebagai stigma. Saya kira ini sedikit yang bisa saya sampaikan, bisa sharing dengan teman-teman yang saya rasakan saat saya bekerja di rumah sakit jiwa. Alhamdulillah, semoga saya mendapat info sekarang sudah jauh lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih, mungkin Dr. ada Arida. yang. Terima kasih, Dr. Arida, Ya. atas presentasinya yang komplit. Ini tidak hanya mengisi otak saja, tetapi juga mengisi nurani juga, komplit presentasinya dari ilmu kedokterannya, kemudian juga insight-nya. Kepada para peserta kami persilahkan jika ada pertanyaan atau klarifikasi yang akan disampaikan kepada Dr. Arida. Saya melihat di sini beberapa yang dari ahli psikiatri ada. Ibu Evalina, ada yang ingin disampaikan, Bu? Dr. Albert. Apa kabar, Azid? Kabar baik, Bu Evalina. Iya. Nah, jadi bagaimana Ibu, sehat-sehat? Sehat. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, Dok. Nah, jadi apa yang dipaparkan tadi, memang begitulah kondisinya pada saat itu. Tapi mungkin pada saat sekarang sudah jauh berbeda. Apalagi dengan adanya obat-obat yang jauh lebih maju, kemudian ada yang, kalau saya boleh sebut junior-junior,
yang begitu antusias dengan ilmu, yang sudah mengembangkan semua, dan pasien-pasien jiwa sudah banyak yang tertolong, dan keluarga-keluarga juga sudah sebagian ya barangkali sudah bisa menerima dengan baik, dan ada juga pasien-pasien yang sudah bisa mandiri. Nah, barangkali kemandirian pasien itu juga dibutuhkan. Kalau mereka bisa mandiri, kemudian bisa mempunyai penghasilan sendiri, mudah-mudahan stigma itu pelan-pelan juga akan terkikis. Nah, kemudian juga keluarga, ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ada gathering, itu sangat membantu. Nah, sekarang juga kalau skizofren, mereka juga sudah punya persatuan sendiri. Ya, komunikasi untuk dia. Nah, ini semua sebetulnya membantu. Nah, ini tugas kita lah yang memang sudah berkecimpung di jiwa untuk lebih memberikan makna kemanusiaan atau makna apa namanya memanusiakan manusia. Kalau dulu saya tidak pernah selama di rumah sakit jiwa ada keluarga yang ngamuk, yang marah karena pasiennya diikat, tidak pakai kasur. Nah, itu bagaimana juga itu suatu komunikasi itu juga perlu. Ya, jadi komunikasi yang baik terhadap keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Memang masih banyak yang perlu kita benahi, tapi sudah jauh lebih baik dibanding dengan masa-masa yang lalu. Jadi itu sedikit masukan. Kalau stigma masih tetap ada, Pak. Ya, saya ingat sekali dulu waktu saya sekolah. Ya, sebelum saya jadi dokter, saya nanti pasien pertamamu ya, katanya. Saya ketawa. Tapi begitu saya ngambil spesialis kedokteran jiwa, nggak ada yang mau jadi pasien pertama saya. Itu hanya sesuatu ini saja. Nah, jadi sebetulnya ya tugas kita semua, dan memang makin lama makin baik kok, Pak. Itu yang saya lihat ya, Pak. Dan makin banyak keluarga yang sudah mengerti, terutama karena kalau saya praktek pribadi ya sedikit yang psikotik ya, yang neurotik itu sudah jauh lebih banyak. Yang sebelum masuk ke neurotik, yang stres-stres saja sudah jauh lebih banyak datang berobat. Nah, jadi kita tidak langsung melihat yang psikotik saja sebetulnya. Jadi yang dari neurotik, yang dari stres-stres, yang mau datang berobat, ini makin lama mereka juga makin terbuka. Jadi saya sering mengatakan ya, nggak usah takut datang untuk berobat jiwa. Kalau yang disebut gila itu nggak ada. Saya bilang coba cari deh di rumah sakit jiwa, nggak ada orang gila. Yang ada adalah orang sakit. Jadi sama dengan yang lain, sakit diobatin, begitu sudah reda sakitnya boleh diterima lagi balik. Sedikit aja Pak Yazid. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sharingnya Bu Evalina. Bagi yang lain atau Ibu Arida ingin memberikan tanggapan? Ya. Jadi itu Bu Evalina, namanya dulu Bu. Iya Bu. Pernah saya dengan Bu Evalina dan ya iya. Itu yang CMHN itu memang itu ya. Jadi mungkin kasus-kasus itu menjadi stigma itu sedikit berkurang. Ini mungkin karena memang kegiatan-kegiatan yang di masyarakat itu yang harus dikuatkan lagi. Ayo Bu Evalina, anu lagi. Ayo Bu. Mbak Asfi, ayo di MHN-nya. Iya, entah. Update itu Mas. Ya, naik lagi nanti. Naik lagi nih kalau nggak di Oh, ini ternyata teman lama juga nih, Dok ya. Iya. Balik-balik itu lagi, Pak. Oke, dari peserta yang lain silakan jika ada yang ingin diklarifikasi atau ingin mengungkapkan pengalamannya juga. Pasti itu tukang nangkep pasien Bu. Wasi, ayo. Silakan Bu. Ya, bisa saya masuk? Bisa Bu, terdengar jelas. Baik.
Ya, terima kasih tadi yang disampaikan oleh Dr. Arida, itu sudah sangat lengkap. Namun mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan karena bergesernya waktu, tadi seperti yang Dr. Evalina sampaikan. Salah satunya adalah di Jogja ini menurut saya adalah provinsi yang paling mewah untuk layanan kesehatan jiwa masyarakat, terutama teman-teman yang ada di masyarakat, baik itu kader maupun penggiat-penggiat yang lain, itu sudah sangat berkomitmen gitu. Saya lihat ada beberapa di sini, ada Dr. Ware, nah itu dedengkotnya untuk rehabilitasi berbasis masyarakat gitu. Halo? Dr. Eti ada Dr. Ya, ada Dr. Eti. Nah, tadi yang disampaikan Dr. Arida, salah satunya adalah family gathering. Memang family gathering ini kemudian kami rasa menjadi tidak begitu efektif karena bertemunya hanya sekali, sehingga kita kembangkan menjadi kelompok konsumen dari Gracia dan kita latih selama 8 kali pertemuan. Mungkin Dr. Arida ingat untuk materi yang awal-awal kita buat. Nah itu sampai sekarang masih berlangsung, Bu. Ini karena ada pandemi saja, kemudian dipindahkan ke Dinas Kesehatan, tetapi karena pandemi kemudian sepertinya dialihkan untuk urusan corona. Nah, sekarang yang menarik justru para penggiat dan keluarga ODGJ ini semakin percaya diri untuk memunculkan karya-karyanya. Bahkan dalam Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun ini, teman-teman lulusan dari program pendidikan keluarga, mereka berkelompok membuat namanya Paguyuban Laras Jiwa. Nah, Paguyuban ini ya malah mengajak kita, mari Mbak HKJS kita dibantu gitu. Nah, nanti silahkan ikut mengklik karena memberikan jempol gitu ya, karena ini akan kita lombakan. Teman-teman Paguyuban Laras Jiwa akan bernyanyi bersama dengan teman-teman Gracia. Itu bukti bahwa sebenarnya stigma masih ada, tetapi semakin bergeser karena memang kita kuatkan. Lalu siapa yang seharusnya menguatkan? Ya, seperti tadi yang Bu Arida sampaikan dan Dr. Evalina sampaikan, masyarakat, kemudian petugas kesehatan, dan kok dalam beberapa penelitian itu petugas kesehatan justru yang memberikan stigma yang paling besar terhadap orang gangguan jiwa gitu ya. Ini pertemuan yang sangat bagus menurut saya karena kami bisa bercerita kemajuan-kemajuan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana NGO di Yogyakarta, ada Yakum, ada Satu Nama, kemudian ada Sidi Bethesda, bergerak bersama-sama membangun kolaborasi, kemudian ada paguyuban-paguyuban lain, Omah Obah miliknya Dr. Wareh dan teman-teman, kemudian ada grupnya dari Kasihan, lupa saya namanya saking banyaknya. Ya, di Jogja ini tumbuh dengan pesat. Di Gelimas Jiwo, di Jogja ini sangat pesat. Dan hebatnya teman-teman Dinas Kesehatan di kabupaten kota sangat peduli. Sangat peduli. Mereka memperjuangkan memperjuangkan anggaran-anggaran yang terkait tentang kesehatan jiwa, baik itu dana melalui BOK ataupun dana lainnya. Dan teman-teman puskesmas, mereka kebanyakan juga menangkap sinyal itu, sehingga saya bilang Jogja ini cukup mewah kalau untuk layanan kesehatan jiwa, mulai dari puskesmasnya, dari masyarakatnya saja. Kita sudah punya kader kesehatan jiwa. Kemudian naik ke atas puskesmas, punya lintas sektornya melalui TPKJM yang dianggap selama ini mungkin TPKJM itu tidak efektif. Di Jogja itu sangat jalan. Dan kenapa mereka jalan? Saya tidak tahu teman-teman kader dan teman-teman puskesmas ini yang menjalankan itu.
Ya mungkin awalnya diawali mungkin pasca bencana itu nggih Bu nggih, dari Dinas Kesehatan yang mengadakan pelatihan CMHN, kemudian latihan untuk membuat desa peduli kesehatan jiwa dan sebagainya. Dan sepertinya dampaknya 10 tahun, 20 tahun kemudian hari ini. Mudah-mudahan kita semakin merasakan untuk seluruh Indonesia bisa membuat sistem itu. Kalau sistem berjalan, sebenarnya pasung tidak akan terjadi. Kalau sistem layanan kesehatan jiwa berjalan, rumah sakit jiwa bisa tutup. Nah, nanti saya bekerja di tempat lain berarti. Karena semua sudah bisa tertangani dengan baik. Bagaimana kader kesehatan jiwa bisa niteni membantu keluarga, niteni, oh kalau seperti ini tuh kambuh, kalau seperti ini tuh perlu ketemu dengan psikolog, kalau seperti ini tuh perlu bertemu dengan dokter dan sebagainya. Dan jangan lupa kasus-kasus gangguan mental emosional seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Evalina, itu di Jogja juga terus dilakukan penjaringan. Teman-teman puskesmas, saya melihat gregetnya ada di situ. Memang masih belum rata, tetapi saya berpikir ini progres yang sangat bagus. Karena di mana kesehatan jiwa sudah tidak difikirkan oleh provinsi, tetapi justru sudah di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Artinya teman-teman di kabupaten dan kota sudah mulai menyadari bahwa kesehatan jiwa itu dibutuhkan. Kalau provinsi kan tinggal nanti mengarahkan ya Bu, TPKJM pun sebagai pengarah gitu. Nah, mungkin itu Bu Arida yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, saya bisa berbagi di sini. Dan jangan lupa teman-teman kami Laras Jiwo, Paguyuban Laras Jiwo nanti akan tampil dengan bernyanyi bersama. Kemudian juga Gracia akan membuat film untuk memperingati HKJS. Monggo silahkan dipersani nanti YouTube-nya kalau sudah diputar oleh Kemenkes. Matur nuwun, selamat siang. Terima kasih Ibu. Ibu Arida ingin menanggapi? Ya, itu semua sudah disampaikan Bu Asti. Bu Asti salah satu provokatornya Gracia. Masih ada teman lainnya provokator mana lagi? Ada Dokter Yub, ada Mas Puji kayaknya, ada Bu Eti. Yub, ada Bu Wati dari Biro Mental. Apa kabar Bu Wati? Selamat siang Ibuku. Gimana kabarnya? Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Wah, saya terharu bangga ini dengan ibu-ibu kami luar biasa. Pejuang-pejuang Laskar Kesehatan Jiwa ini. Sukses selalu. Mbak Aspi, gimana kabarnya? Ini alumni salah satu pasien dari RSC Gracia udah pindah di Kepatihan sekarang ini. Mungkin kami juga sampaikan Bu dalam perkembangannya untuk tahun lalu Bu kami mungkin sudah membuat suatu kajian tentang kesehatan jiwa itu bersama-sama dengan tenaga ahli, bahkan melibatkan juga dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Sebetulnya untuk tahun ini kami sudah akan melakukan membentuk suatu regulasi gitu untuk pergubnya, tapi karena adanya COVID ini sehingga anggarannya difokuskan ke anggaran untuk penanganan COVID. Mudah-mudahan di tahun 2022 paling tidak kami akan menyusun regulasi Bu dari hasil kajian itu. Itu sangat luar biasa, tadi disampaikan juga oleh Ibu, oleh Mbak Aspi, memang hampir semua sekarang komponen di masyarakat ya, kita lihat mungkin di puskesmas juga hampir seluruhnya sudah punya psikolog, sehingga penanganan untuk terutama kesehatan jiwa ini tidak terfokus di rumah sakit saja sekarang. Nah ini mungkin kan kami mohon bantuannya nanti Ibu, mungkin dari hasil paparan pada hari ini kami bisa mendapatkan materinya nanti untuk bahan-bahan kami dalam menyusun regulasi besok. Itu terima kasih, sukses selalu buat Ibu, Mbak Aspi juga ini tokoh-tokoh di Laskar Kesehatan Jiwa. Matur nuwun. Ya, ada yang memperjuangkan kesehatan jiwa di
bio mental nih. Punya tangan kita. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Saya mencoba untuk menarik ke dalam diskusi etika dan hukum kesehatan, Bu Arida ini. Mungkin bisa di-sharingkan kepada kami terkait apakah pernah ada kemudian masalah etik atau masalah hukum yang dihadapi oleh rumah sakit jiwa dengan pasien atau dengan keluarga pasien selama ini gitu, dan kalau ada gambaran kasusnya seperti apa, Bu? Yes, Mas Azib. Ada. Jadi soal pembagian waris. Jadi orang dengan gangguan jiwa, bagaimana keluarga itu waktu itu menganggap bahwa dia sudah mengalami gangguan jiwa, ini tidak berhak untuk mendapatkan waris. Nah itu kasusnya juga sampai ke masalah hukum. Gitu. Saya tahu dulu siapa ya yang menyelesaikan itu ya, Bu Asti ya, saya lupa ini. Tapi kasus-kasus seperti itu ada terkait dengan waris, kemudian apa pembagian waris itu ya. Apalagi ya Bu Asti dulu yang kasus-kasus terkait dengan hukum itu. Keluarga tidak diperkenankan untuk melihat ODGJ. Pernah keluarga besar tidak diperkenankan menengok gitu oleh salah satu istrinya. Oleh keluarganya. Itu juga. Jadi kalau dulu ada yang seperti itu kita bawa di pertemuan di kita ya Bu Ati itu untuk membahas kalau yang seperti ini harusnya seperti apa, bolehkah mereka, siapa yang boleh menemui, dan kita juga membicarakan dengan para psikiater, psikolog, kemudian dari perangkat desa juga kita. Itu Mas Asyid. Jadi ada kasus-kasus. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa koleksi bersama Bu kasusnya untuk kita membuat guideline bersama begitu, bagaimana kemudian dilema etik di dalam psikiatri bisa kita address dengan lebih baik. Gitu. Ya betul, itu menarik Pak Aziz. Oh ini Bu Evalina. Ya. Ya menarik tuh Pak Aziz. Ada lagi perbedaan antara wali dan pengampu. Nah itu juga perlu. Kapan nih? Kan tidak semua pasien yang dengan gangguan jiwa harus diampu. Kapan dia diwali, kapan diampu gitu. Nah batasan ini juga kalau sekarang saya lihat sih, jadi ada orang yang dengan kondisi kejiwaan seperti itu, pada suatu saat kan dia tidak mengalami itu lagi dengan kemajuan pengobatan. Apakah dia terus harus diampu? Nah, jadi kapan kita mengampu, kapan itu wali. Nah, itu hal-hal yang sekarang itu sudah mulai terlihat kalau menurut saya. Nah, juga kalau di rumah sakit jiwa, ini pengalaman saya yang lalu, ya pagi-pagi pasiennya ngadu, bla 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 bla. Nah, ternyata haknya mau nonton bola malam hari nggak dikasih. Ya tentu saja yang ini. Nah, tapi kapan, apakah itu harus dipenuhi, bagaimana kita memfasilitasi maksud saya. Nah, kita harus lihat juga sisi itu. Apakah itu bisa direkam, besok pagi kita tayangkan. Nah, ini belum terlihat sampai ke sana. Jadi ada hal-hal yang memang mereka butuhkan gitu, yang tidak ini. Kemudian cuti ya, kalau saya dulu saya kasih cuti itu pasien saya. Ya, cuti ya karena mereka butuh juga kehidupan suami istri. Nah mungkin ada yang kok cuti, ya cuti. Jadi cuti yang mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin masuk lagi. Jadi cuti 3 hari. Nah itu saya ngambil yang seperti itu. Nah itu juga kan itu haknya pasien sebetulnya, haknya manusia. Nah itu juga yang harus kita tinjau kalau dari sisi etik itu. Nah, jadi masih banyak lagi hal-hal lain barangkali nanti di suatu pertemuan tertentu saja Pak Aziz.
Ya, ini beberapa hal saja yang baru tercetus sekarang. Wali, pengampu itu beda gitu. Kemudian hak-hak dia yang tidak dipenuhi pada saat itu kan, tapi kita fasilitasi bagaimana hal itu memungkinkan. Nah, ini juga jadi masukan untuk kita. Terima kasih Pak Azid. Ya, sama-sama Bu Ivalina. Wah, ini kelihatannya terkait dengan pertanyaan yang ditulis di chat ini dari Ibu Nabila Puspagesuma. Terima kasih Dr. Arida. Saya bacakan dokternya. Terima kasih Dr. Arida atas paparan materinya. Mohon izin bertanya. Beberapa waktu lalu saya pernah mengikuti Quality Rights Training dari WHO bersama tenaga kesehatan dan perwakilan dari berbagai LSM yang kegiatannya berorientasi pada kesehatan jiwa. Salah satu hal yang digarisbawahi adalah rekomendasi untuk melakukan supported decision making terkait keputusan penanganan pasien, alih-alih substituted decision making. Menurut pandangan Dr. Arida, bagaimanakah praktik di lapangan pada saat ini terkait dengan hal tersebut? Matur nuwun sebelumnya. Begitu Dok, pertanyaannya Dok. Keputusan penanganan pasien ya. Jadi kalau sampai ada pasien yang tidak ada yang menangani, ya itu memang kewajiban kita. Jadi kewajiban rumah sakit jiwa untuk melakukan penanganan terhadap pasien tersebut. Jadi umpamanya ini seperti teman-teman itu kalau dulu ada gelandangan umpamanya, gelandangan psikopedagogi gitu ya. Itu kita tinggal telepon untuk minta diambil, kemudian dibawa ke tempat kita, dimandikan, dibersihkan. Nah, itu kita yang menangani itu. Nah, waktu itu ini terkait dengan sekarang sih kasus gepeng itu sudah, gelandangan pengemis itu sudah tidak ada lagi. Jarang lah di Jogja, hampir tidak ada lagi orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang. Karena waktu itu kita bekerja sama dengan dinas sosial, sampai waktu itu sudahlah saya yang buatkan ininya, buatkan alurnya. Jadi nanti tugasnya dinas sosial apa, tugasnya rumah sakit Gracia itu apa. Nah, kalau ada kasus ya rumah sakit dinas sosial yang membawa. Kalau dulu langsung Gracia yang memandikan dan sebagainya. Nah, karena tugas kita di keperawatan untuk pelayanan psikiatrinya, maka tugasnya dinas sosial, dia memandikan dulu, kemudian membersihkan, kemudian dipilahkan. Dan kita waktu itu mengusulkan di dinas sosial juga ada dokter yang bisa membuat triase. Oh, ini harus terapi lanjutan dan sebagainya. Nah, baru setelah itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, itu baru dengan terapi. Dan ini sudah ada, saya nggak tahu masih jalan ya Bu Asti ya, ininya apa namanya prosedurnya itu ya, protapnya itu. Jadi seperti itu. Yeah. Kemudian kalau terkait dengan ini terus pasiennya bagaimana? Pokoknya diselesaikan dulu di rumah sakit sampai selesai, kemudian tadi kan dengan pelacakan dan sebagainya, kemana keluarganya, kapan harus dikembalikan. Kalau pembiayaan itu tidak, saya waktu itu tidak jadi masalah sih, karena kalaupun tidak dibiayai oleh BPJS, ya Pemda akan membiayai kasus itu, karena itu memang menjadi tanggung jawab negara, orang-orang yang terlantar. Saya kira itu. Mungkin yang dari rumah sakit bisa nambahkan. Poin selanjutnya mungkin dari pertanyaan ini, Dr. Arida, terkait dengan pada praktiknya sekarang ini lebih cenderung kemana? Apakah ke supported decision making atau masih pada substituted decision making? Gitu. Mungkin berkait dengan antara wali dengan pengampu tadinya. Iya. Pak Asti mungkin bisa. Bu Asti, monggo. Atau mungkin lebih tepat itu, saya sebenarnya tidak mewakili Gracia, meskipun ini saya menggunakan fasilitasnya Gracia. Mungkin lebih tepat Dr. Jub ya yang sering memberikan
Ya, Dokter Jup ada kayaknya. Nih, Mas Jup ada. Kakak kelas saya ini, Mas Jup. Ya, Dokter. Apakah masih Kita mau Dokter Jup nih. monitor, Dok? Iya. Ya, Alhamdulillah. monggo Mas. Soalnya listrik sempat mati jadi. Oke. Saya kurang nangkep yang terakhir, tapi tadi saya komentar dulu yang tentang Bu Arida tadi, yang masalah dengan dinas sosial. Jadi memang pada waktu masa Bu Arida di Rumah Sakit Jiwa Gracia, kami juga sempat ya kerjasama juga. Akhirnya juga ada semacam kolaborasi juga dengan dinas sosial, dan pada waktu itu kita sampai membuat alur yang cukup bagus dan masih masih berjalan hingga sekarang sebetulnya. Jadi kalau zaman awalnya dulu di tahun 2011 mungkin ya pada gitu, itu dinas sosial jalan sendiri, Gracia jalan sendiri. Nah kemudian setelah kita lihat bahwa ternyata tujuannya itu untuk masalah gelandangan psikotik dan penanganannya itu, akhirnya kita buat alur yang dimulai dari pertama ada Satpol PP, kemudian ke arah dinas sosial, setelah itu diarahkan ke Gracia apabila dia ada gangguan jiwa, dan itu sampai juga ke dulu masih Askes, kemudian juga ada Babel Jamkesos. Jadi kalau misalnya dia tidak di cover oleh Askes pada waktu itu Jamkesos, dan itu masih sampai sekarang masih berlangsung. Yang mungkin sedikit saya mungkin bukan kendala ya, tapi ya kebijakan di pemerintah mungkin juga ya berkembang juga, dan itu ada sedikit hambatan juga di kami. Jadi seperti kayak dokter, penempatan dokter di dinas sosial. Akhirnya sekarang itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi dinas sosial sekarang sudah tidak punya dokter. Semua dokter yang tadinya ada di dinas sosial diarahkan ke Gracia. Jadi akhirnya ada sedikit kendala di situ, dan akhirnya dokter kami harus ke dinas sosial untuk melakukan pemeriksaan juga. Kemudian untuk kasus-kasus seperti yang terkait dengan hukum ya, ini beda kalau hukum. Yang paling sering sekarang itu memang di area warisan, itu sangat tinggi hitungannya, dan itu menempatkan juga rumah sakit atau dokter psikiaternya itu dalam dilema ya. Karena di satu sisi harus ya itu tadi mempertanggungjawabkan itu di depan pengadilan juga gitu, dan kami di rumah sakit itu rata-rata sih ya itu belum punya semacam ahli hukum yang terkait yang menguasai tentang masalah perdata. Itu juga masalah. Saya boleh bicara hal yang lain nggak? Kayak gimana? Mohon maaf, yang terkait yang warisan ini tadi sebenarnya diharapkan dari peran psikiater atau rumah sakit jiwa di situ, apakah kemudian memberikan legalisasi seseorang itu cukup kapasitas untuk menerima warisan atau seperti apa yang diminta? Yang diharapkan memang jadi kalau saya ya melihat ya, walaupun saya bukan psikiater sih, tapi karena sering surat-surat permintaan itu dulu melalui tempat saya, jadi mereka mengharapkan bahwa ada surat yang menyatakan bahwa pasien ini mengalami gangguan jiwa, sehingga itu akan digunakan di pengadilan untuk semacam mengeksklud dia dari haknya gitu. Dan itu pernah terjadi. Jadi gini, pada waktu itu ada keluarga yang minta surat keterangan bahwa dia sedang dipondokkan. Dan itu kami buat pada waktu itu. Itu kalau nggak salah tahun 2016 atau ya saya lupa sekitar itu. Itu kita buatkan pernyataan ya untuk bahwa dia sedang menjalani rawat inap. Dan
ternyata itu disalahgunakan oleh keluarga, digunakan untuk pengurusan di pengadilan. Dan akhirnya saya tidak tahu bagaimana proses di pengadilan karena kami juga tidak dipanggil itu. Hasilnya adalah si pasien itu tidak berhak lagi. Nah, setelah beberapa bulan kemudian kami baru tahu ada masalah itu, dan akhirnya rumah sakit termasuk psikiater akhirnya ya sedikit terseret juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi dilema juga kami ketika mengeluarkan, itu pun juga bisa disalahgunakan, dan ya kurang lebih hasilnya seperti itu. Ya. Oke, silakan tadi ya kalau mau ada yang di-sharingkan tentang hal yang lain, Mas. Kalau untuk hal yang lain, jadi gini, ini ada yang sedikit lucu sih ya dari masa dulu. Jadi seringkali keluarga membawa seorang pasien gangguan jiwa yang untuk dirawat inapkan. Jadi dia datang dalam keadaan gaduh gelisah, agresif, luar biasa. Kemudian ketika sampai di rumah sakit, kita menyatakan, IGD, kemudian dipondokkan. Biasanya kan kita akan memberikan keterangan pada keluarga bahwa pasien nanti akan dilakukan seperti ini, kita tunjukkan ruang perawatannya dan lain-lain seperti itu. Jadi kita juga beri edukasi. Jadi sampai ke ruangan intensif itu kadang kita perlihatkan. Nah, kebetulan pasien pada waktu itu agresif sehingga kami masukkan ruang isolasi. Nah, kemudian keluarga pasien kita persilakan pulang, dan minggu depan atau itu bisa ditengok lagi. Nah, tindakan kami yang mempersilahkan keluarga untuk melihat ruang perawatan itu mungkin disalah tangkap oleh keluarga, ya, sehingga ketika sampai di rumah itu oleh masyarakat itu mereka seperti membuatkan ruangan persis, jadi seperti copy paste dengan ruang isolasi di rumah sakit. Ya, itu di copy paste di mana ya, di tempat tinggalnya. Jadi ketika pasien ini dipulangkan, dia masuk lagi. Ya, masuk lagi. Jadi artinya jadi seperti pasung. Gitu. Dan ketika tim kami dari Kesbahmas itu melakukan home visit, kita kok jadi pasung lagi? Ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi rumah sakit gitu. Nah, itu akhirnya tim Kesbahmas juga memberikan edukasi lagi lebih baik, lebih intens juga dengan pihak yang di domisili sana. Ya, mungkin tindakan kita maksudnya memberikan edukasi, memberikan keterangan bagaimana perlakuan terhadap pasien itu perlu kita konfirmasi lagi kepada pasien supaya tidak mereka salah tangkap seperti itu. Ya. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali sharingnya, Mas. Menarik sekali. Ini harus kita gali lebih jauh ini nanti Bu Arida. Silakan Bu Arida jika ada yang ingin diklarifikasi ditambahkan. Iya. Memang betul kali ya, seperti yang disampaikan Dokter Yud tadi. Memang bahkan ada keluarga pasien yang dulu saya ingat kali, kalau akan hari raya itu malah keluarganya ditaruh di rumah sakit supaya tidak diketahui keluarganya yang lain. Nah, ini sedikit demi sedikit tadi Bu Palmes sampaikan bahwa family catering itu penting. Ini juga kita menjelaskan bahwa mereka juga orang yang membutuhkan, butuh diperhatikan dan sebagainya. Nah, setahu saya di akhir-akhir itu malah justru akan hari raya pasiennya sudah mulai diminta untuk dibawa pulang. Saya nggak tahu sekarang gimana Dokter Yub, sudah seperti itu atau malah jadi titipan lagi? Kalau dulu saya pernah tahu itu malah jadi tempat penitipan. Sekarang sejak saya lupa sih, kayaknya di 3 tahun terakhir ini sudah berkurang, sudah banyak berkurang. Kalau dulu memang ya pada saat Idul Fitri atau Tahun Baru itu full load nanti. Ya, penuh.
Jadi sampai ada indikasi rawat, indikasi sosial ya Bu. Jadi bukan mengancam jiwa dia atau orang lain, tapi indikasi sosial. Ya malu, keluarganya malu. Ya. Stigma itu tadi masih. Tapi sekarang sedikit saya yakin mulai hilang. Itu Pak Aziz. Matur nuwun Bu Arida. Kepada yang lain, peserta yang lain kami persilahkan. Di sini ada guru-guru saya. Izin bertanya, Dr. Aziz. Oh, silakan Mas Nasrun ini. Ya, makasih atas kesempatannya. Silakan, Dok. Sebelumnya kan kita ketahui lagi beberapa bulan ke depan itu akan diselenggarakannya pilkada. Dan biasanya yang tidak siap akhirnya ujung-ujungnya stres, sehingga ya begitu akhirnya menjadi salah satu pasien di rumah sakit jiwa. Nah, apakah ada pengalaman dari narasumber kita ini? Apakah ada perbedaan penanganan pada pasien-pasien tersebut? Misalnya sebagai contohnya ya sebagai public figure lah yang gagal dalam maju dalam pilkada atau pemilihan dari wakil rakyat begitu. Ya, itu aja Mas Aziz, Dr. Aziz, makasih. Terima kasih Dr. Nasrun. Oh, ini selalu menarik pertanyaan ini Bu Arida. Monggo Bu. Kalau kalau penanganan tidak kita bedakan. Mungkin teman-teman ketahui yang di rumah sakit. Pasien di rumah sakit itu mulai dari gelandangan, kemudian sarjana, tingkat sarjana, S2, S3, profesor, dokter, itu juga ada di situ. Jadi kita tidak membeda-bedakan penanganan ya mestinya berdasarkan diagnosa. Itu mungkin Dr. Yus atau Dr. Eva Lina bisa. Dr. Yus mungkin yang pernah kita juga dapat yang dari anggota dewan dan sebagainya, bahkan bukan stres karena dia tidak tidak menang, enggak. Bahkan sebelumnya pada saat tes psikologi itu ternyata hasil tesnya itu tidak bisa dibaca. Nah, pada saat tidak bisa dibaca, dia marah. Kenapa saya harus mengulang tesnya? Waktu itu dijelaskan karena ini tidak bisa terbaca. Nah, saat itu kemudian saya ambil sendiri setelah berkonsultasi dengan psikiater, kenapa tesnya tidak bisa terbaca. Begitu saya ganti, ternyata beliau itu baru saja 2-3 hari suaminya meninggal, sehingga di tes itu tidak bisa muncul. Nah, ini juga perlu penanganan. Makanya waktu itu ditenangkan dulu, kemudian di tes lagi. Mungkin Dr. Yub terkait dengan ini, biasanya Dr. Yub itu yang harus menyiapkan manakala nanti terjadi pasien-pasien khusus. Ya. Kalau di Gracia sih gini, kita sih mengobatinya berdasarkan diagnosis dan advisnya dokter. Jadi kita tidak melihat dari status sosialnya dia. Pertama, selain itu ya kalau misalnya ditanya perbedaannya itu nanti mungkin perbedaannya hanya karena kelas. Jadi misalnya gelandangan psikotik yaitu yang masuk ke Gracia itu karena memang di covernya di kelas 3, ya dia mendapat fasilitas kelas 3 dengan ruangan yang satu kamar beberapa orang gitu. Tapi kalau dia misalnya pasien dengan BCS misalnya kelas 1 ya dia dapat kelas 1. Tapi dari sisi terapi dan perawatan termasuk lama perawatannya itu semua sama, mengacu pada tata laksana yang sama. Itu masih. Mungkin menarik ke permasalahan yang terkait ini juga.
Misalkan untuk informasi keterbukaan publik, misalkan jika kemudian pasiennya adalah pejabat publik, misalkan begitu, bagaimana tanggung jawab etik dan hukumnya dari dokter dan rumah sakit jiwa terkait dengan kemampuan nantinya seseorang pejabat publik itu untuk terus melakukan fungsinya. Apakah kemudian ada kewajiban saat ini, guideline saat ini, apakah kemudian harus dilaporkan begitu kepada atasan yang bersangkutan atau bagaimana? Bu Arida atau saya? Ya, sorry. Jadi ini memang agak sulit ya. Jadi di satu sisi kita melihatnya kan kalau ada pasien kita menjaga rahasia kedokteran. Jadi, nah yang memang agak sulit itu ketika pasien itu dikirim oleh suatu instansi. Nah, itu pernah kita terjadi, jadi ada satu PNS kayak itu dikirim untuk diperiksakan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata misalnya itu ada semacam gangguan jiwa gitu, itu kami memang agak sulit dalam artian ini ketika melaporkan kepada si atasan atau institusinya itu memang agak sulit. Jadi biasanya kami akan berkonsultasi juga dengan di sini ada hukum kesehatan ya, ini staf kami. Jadi biasanya nanti kami melaporkan bahwa hanya memberikan rekomendasi, tapi kami tidak tidak menyampaikan diagnosisnya. Jadi misalnya si pasien dengan diagnosis skizofrenia paranoid kayak gitu-gitu, kita nggak menyatakan itu. Hanya kami menyarankan bahwa agar misalnya tadinya pekerjaannya itu yang berhubungan dengan misalnya mekanik kayak gitu mesin, nanti kita minta agar dia diistirahatkan dulu gitu, ditempatkan ke pekerjaan yang lain untuk sementara waktu sambil akan diperiksa lebih lanjut gitu, dikontrol lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, mohon tanggapan dari Ibu Arida. Ya, jadi memang betul apalagi kalau public figure itu kita memang harus hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai tidak memberikan yang bersangkutan. Gitu. Pernah juga ada public figure yang harus diperiksa. Kalau dia harus datang ke rumah sakit jiwa, ternyata itu membuat ini di luar yang ya dijelas ke jiwa gitu. Nah, ini ya kita cari solusinya bagaimana. Tapi kalau pemeriksaannya tetap dilakukan pemeriksaan ya seperti itu. Ya. Kepada peserta yang lain, kami persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Kita masih ada waktu sampai 2.30. Saya mau apa ya? Main kali. Saya boleh bagi pengalaman, Pak. Sebentar, ini dari Pak Heri dulu. Pak Nurman, Pak dari Dr. Nurman, silakan Dokter. Iya, saya terlambat nih masuk nih. Belum lama saya kira tadinya jam 3 itu di grup help, alumni help memang jam 3 dimulainya katanya. Kayak nggak apa-apa lah. Walaupun saya terlambat, tapi ada sedikit yang ingin saya mungkin komen atau bagaimana, mau dianggap pertanyaan pun boleh. Tadi ada disebut ada indikasi rawat dan indikasi sosial. Tampaknya indikasi rawat maksudnya indikasi medik ya. Saya pikir indikasi sosial itu indikasi medik. Karena kalau kita lihat pengertian atau pemahaman atau mungkin definisi dari sehat itu adalah diantaranya termasuk di situ produk dia produktif
secara sosial dan ekonomi. Jadi jangan dipisahkan indikasi medik atau indikasi rawat dari indikasi sosial. Jadi bagaimana tindakan medik itu adalah dalam rangka memperhatikan baik dia secara fisik, psikis, apalagi dan itu ada kaitannya dengan sosial. Kemudian ada satu lagi yang berikutnya tadi ada hasil pemeriksaan yang tidak terbaca. Tidak terbaca itu mungkin kan artinya ada hal yang patologis di situ artinya kan. Artinya mesti dijelaskan. Artinya bisa disampaikan ini ada yang salah, ada yang kurang. Ya seperti tadi kan terungkap ternyata 3 hari sebelumnya suaminya meninggal. Nah ini kan untuk makanya disampaikan ada satu gangguan psikis gitu yang perlu diterapi. Mungkin terapi dulu baru dilakukan pemeriksaan ulang. Ya. Mungkin itulah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nurman. Ibu Arida ada tanggapan? Yes. Jadi memang betul. Jadi indikasi itu tidak hanya indikasi medis, indikasi sosial juga penting. Karena indikasi sosial ini contohnya ya, kalau dia kita diamkan di masyarakat, mungkin dia malah mengganggu masyarakat sekitar. Nah ini memang perlu juga kita atasi gitu, sehingga itu Valina ini indikasinya indikasi sosial untuk masuk ke rumah sakit. Ya kadang-kadang ya seperti itu. Tapi kan kita juga tadi Pak Edi juga sampaikan ya di terapi individunya, kemudian masyarakatnya seperti itu. Mungkin nanti untuk yang masyarakat mungkin minggu depan kita bisa diskusikan. Kemudian terkait dengan hal yang patologis, memang betul ternyata dia ya pertama tidak tahu kenapa kok saya tidak bisa dibaca. Gitu. Kita panjang tanya kenapa, apa ada masalah, belum berapa lama dia udah nangis dulu, nah ini pasti ada masalah. Nah, ternyata itu. Nah, kemudian kita terapi dulu, itu beri waktu 3-4 hari, kan pasti minggu kalau nggak salah. Setelah itu baru dites lagi. Terima kasih Pak Eri. Itu Mas Aziz. Boleh. Ya, dokter. Boleh. Rashid, silakan dok. Boleh. Ya, saya hanya mau kasihkan masukan. Saya bukan dokter, Pak. Saya MHKI, Pak, masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya itu masalah COVID kan ada 2 itu. Ada indikasi medik. Kalau indikasi medik itu tuh dokter nggak bisa buka itu. Karena apa rahasia medik ada di dokter, rahasia isi mediknya ada sama pasien. Itu undang-undang kesehatan. Nah, yang menjadi masalah kan kita indikasi medik dengan indikasi wabah. Nah, kalau orang terkonfirmasi COVID, itu harus diumumkan namanya, Pak. Karena dia pembawa wabah, bukan pembawa penyakit. Karena sampai hari ini kan dokter belum bisa menemukan namanya penyakit itu. Jadi makanya harapan saya supaya masyarakat ini tidak saling menular seperti di Sulawesi Tengah sekarang kan zona merah ini, Pak. Di kampung saya ini zona merah, Palu dengan Donggala. Nah, karena dari selatan masuk. Kemudian yang paling banyak indikasi wabah. Ada yang terkena keluar dirahasiakan, akhirnya satu kampung kena, Pak. Nah, makanya dokter ini jangan takut, Pak. Saya yakin jangan takut, karena dokter itu harus tidak bisa dituntut dari segi hukum. Masalah kalau membuka rahasia indikasi wabah. Karena manusia yang menularkan itu adalah potensi besar, Undang-Undang Nomor 6 itu. Tapi kalau indikasi mediknya, itu dokter misalnya mengumumkan jenis penyakitnya, ininya, ini, itu. Tapi kalau wabahnya tidak apa-apa. Nah, rahasianya isi medik itu ada di pasien. Itu silakan. Kalau dokter sudah cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Justru kalau wabah harus dilaporkan ya, Pak. Ya, betul. Kalau saya setuju. Kalau wabah itu harus diumumkan. Karena misalnya saya pembawa wabah penyakit menular. Kemudian saya dibiarkan gentayangan ke sana. Kemudian tidak diumumkan. Padahal ketika dokter ini menemukan salah satu COVID, akhirnya semua temannya kan harus diperiksa tetangganya, siapa mengunjungi. Jadi saya jangan takut dokter ini, karena dokter tidak bisa diuji dengan diuji. Ini kan bukan kelalaian dokter, bukan, ini kan wabah mendunia. Terima kasih. Ya, saya mau komen, mau klarifikasi sedikit tentang hal ini. Ya, Pak Nurman. Sebenarnya kita juga akan membuat acara khusus untuk terkait dengan tapi monggo kalau komen. Saya komen sedikit atau mungkin klarifikasi. Jadi begini,
Pak Her. Wabah ini, indikasi wabah itu indikasi medik. Wabah itu masalah kesehatan. Apapun masalah kesehatan, indikasi medik yang harus digunakan, dijalankan. Tapi beda undang-undangnya, Pak. Satu undang-undang wabah, pada wabah satu undang-undang ini, kesehatan. pada wabah ini di undang-undang kesehatan memang ada dikatakan tentang rahasia ini. Rahasia kalau rekam medik itu dikatakan adalah itu milik rumah sakit, milik dokter, isinya milik pasien, dan itu tidak boleh dibuka. Dan dalam kedaruratan itu boleh dibuka. Pandemi ini sudah ditetapkan oleh PP nomor 11 tahun 2020 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi sebenarnya rahasia pasien boleh dibuka, apalagi dalam rangka tracing. Tracing itu harus rahasia pasien harus dibuka. Bagaimana sekarang? Tracing itu nggak jalan jadinya karena ada yang terpaku dengan undang-undang kesehatan yang mengharuskan menjaga rahasia pasien. Padahal ada lagi undang-undang yang mengatur tentang kedaruratan. PP 11 sudah disebutkan. Jadi sebenarnya ada yang salah merujuk peraturan perundang-undangan. Seharusnya gunakan PP nomor 11 yang menyebutkan bahwa pandemi ini sudah menjadi sudah ditetapkan menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Mungkin itu ya dunia. Ya, terima kasih. Karena ini tema yang berbeda, Pak Nurmani. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh di lain waktu. Karena keterbatasan waktu, mungkin Bu Arida ada yang ingin disampaikan terakhir dalam 2 menit terakhir, Bu Arida, silakan sebelum kita tutup. Saya ingin menggarisbawahi sebetulnya terkait dengan kesehatan jiwa ini. Harusnya sudah tidak ada lagi stigma-stigma itu, tidak ada lagi orang yang bekerja di rumah sakit jiwa itu adalah orang yang dibuang, dan kita harus bangga di rumah sakit jiwa. Saya justru ingin kalau ada rumah sakit jiwa yang diganti menjadi rumah sakit umum, ini sebaiknya dikembalikan lah, karena kalau dihitung dari jumlah insidennya itu kebutuhan kita akan rumah sakit jiwa ini juga sedikit, apalagi sekarang kondisi seperti ini. Kita harus bangga jadi orang-orang yang menggeluti kesehatan jiwa, dan teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah mau untuk menangani atau mengelola pasien-pasien gangguan jiwa. Saya kira itu Mas Asyik, terima kasih. Mungkin minggu depan kita bisa bergabung lagi terkait dengan kesehatan jiwa yang ada di komunitas. Ya. Itu Mas. Ya, terima kasih Ibu Arida. Ya, memang pelayanan kepada pasien jiwa ini di dalam pembahasan etik menjadi sangat menarik sekali, tidak hanya kemudian terkait dengan isu masalah otonomi pasien sebenarnya atau kapasitas pasien untuk memutuskan, tetapi juga dari aspek pemberi pelayannya sendiri gitu. Dokter dan institusi pelayanan kesehatan, karena tanggung jawab profesi, tanggung jawab moral yang kemudian berlangsung lama karena pasien jiwa tidak ada yang kemudian 1 hari 2 hari cukup untuk dilayani, tapi selalu in the long term begitu. Ini membutuhkan stamina tersendiri dan kita perlu diskusikan kembali kemudian bagaimana tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesionalnya nantinya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga siang hari ini ada manfaatnya. Rabu minggu depan kita akan masih dengan Ibu Arida. Tema yang mirip tetapi dari point of view yang berbeda. Kita akan diskusikan lebih mendalam lagi. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arida. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.